Bab 67. Terlihat sudah tidak sabar. Claire Sen merasa dirinya sudah gila, bahkan Golden Ye pun tercengang di tempat. Karena keduanya tidak menduga hal seperti itu terjadi. Claire Sen dengan bibir bergetar, menatap Golden Ye yang berada di depannya dengan malu. Maafkan aku. Wajah Golden Ye suram, dia mengertakkan gigi dan menatapnya. Maaf. Kata ini bisa dikatakan diucapkan dengan menggertakkan gigi. Kamu tidak melepaskan tanganmu, ingin menyentuh sampai kapan? Claire Sen. Setelah kata-kata jatuh, Claire Sen merasakan tempat yang baru disentuhnya tadi, tampaknya bereaksi dan menjadi sedikit lebih besar. Baru saat itulah Claire Sen berteriak, menarik tangannya ke belakang, memelototinya dengan wajah memerah. Mesum. Dia memaki dengan wajah memerah. Golden Ye. Sialan. Dia sendiri yang menyentuh, masih berani menyalahkannya mesum. Golden Ye menyipitkan matanya yang sipit dan menatapnya dengan berbahaya. Kamu mengatakan siapa mesum, katakan lagi. Napas di tubuhnya berbahaya dan ganas, seperti binatang buas yang marah. Begitu kamu berbalik dan lari, dia akan menerkam dan menghancurkanmu. Meskipun Claire Sen terkadang memakinya, dia tidak pernah berani menantang batas dan kemarahannya. Setelah ditanyai olehnya, Claire Sen segera gugup seperti seorang istri, menggigit bibir bawahnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak cukup percaya diri, masih berani mengatakan kamu tidak salah. Aku mesum. Siapa yang mengulurkan tangannya sendiri? Claire Sen. Aku tidak sengaja. Siapa yang tahu dirimu? Seorang wanita sepertimu, bahkan jika itu disengaja, juga tidak akan mengakuinya, kan? Sengaja. Claire Sen sangat marah, dia membuka mulutnya dan berkata, aku tidak mungkin sengaja, siapa yang ingin menyentuhmu? Setelah itu, Claire Sen membalikkan punggungnya dan berkata dengan marah, kamu juga mengintipku berganti pakaian. Kalimat ini hanya karena emosi, tidak bermaksud untuk perhitungan sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Golden Ye ternyata mencibir, oh. Maksudmu, karena kamu pikir aku mengintipmu berganti pakaian, jadi kamu ingin membalasnya dan menyentuhku. Claire Sen berbalik dengan tidak percaya, kamu berbicara omong kosong apa? Aku bukan orang seperti itu. Tok. Saat ini ada ketukan di pintu, Claire Sen berhenti dan melihat ke arah pintu. Suara Sally Han datang dari luar pintu, Claire, kamu sudah bangun. Sally. Kenapa dia naik? Tiba-tiba, Claire Sen melirik ke arah Golden Ye dengan panik. Melihat senyum jahat di sudut bibirnya, hatinya tiba-tiba tenggelam, dia dengan cepat menjawab, Sally. Tunggu aku akan keluar. Claire Sen memikirkan kata-kata yang dikatakan Golden Ye padanya tadi malam. Saat datang lagi nanti, aku akan menyambut dengan baik. Apa arti kata-kata ini? Bahkan bisa memikirkannya dengan jari kaki. Golden Ye, bajingan. Claire Sen dengan cepat mengambil barang-barangnya sendiri, kemudian berjalan melewati Golden Ye. Suara dingin datang dari belakang. Temanmu, sepertinya tidak sabar lagi. Langkah Claire Sen tiba-tiba berhenti karena kata-kata ini. Dia tidak menoleh, menggigit bibir bawahnya dan berkata, Sally jelas bukan tipe orang seperti yang kamu pikirkan, kamu jangan memikirkan sifat seseorang dengan pikiran burukmu. Seorang wanita bodoh. Golden Ye mencibir. Claire Sen mengepalkan tinjunya, dengan marah di hatinya. Sally dan aku telah berteman baik selama bertahun-tahun. Aku bilang dia tidak akan melakukannya, Golden Ye, bagaimana mungkin orang sepertimu yang tidak punya teman bisa mengerti? Setelah berbicara, Claire Sen tidak lagi peduli dengan reaksi Golden Ye, dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah membuka pintu, yang dilihat adalah wajah cantik Sally Han. Claire, kamu akhirnya datang. Sally Han melihatnya sambil tersenyum dan ingin masuk ke dalam. Ekspresi Claire Sen berubah, dia menahan tubuhnya dan menutup pintu.
Ada apa? Gerakannya membuat Sally Han sedikit bingung. Claire, kamu tidak mengizinkanku masuk. Mendengar ini, Claire Sen menjelaskan tanpa daya, Golden Ye ada di dalam. Lalu kenapa? Sally Han tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kami bukannya belum pernah bertemu sebelumnya. Claire Sen mengerutkan kening tanpa sadar. Sally Han tampaknya sama sekali tidak takut pada Golden Ye. Pria itu memiliki aura dingin di tubuhnya, dia tidak merasakannya sedikit pun. Claire Sen berkedip, lalu berhenti berbicara. Sally Han memperhatikan dia ingin mengatakan tetapi berhenti, baru kemudian menyadari bahwa dia agak terlalu berlebihan, dan mengubah kata-katanya, oh, maksudku kamu ada di sana, apa yang membuatku takut? Tapi, dia adalah manusia dan bukan binatang buas. Apa yang kamu takutkan? Berbicara sampai titik ini, Sally Han mencondongkan tubuh ke dekatnya dan menatapnya, raut wajah Claire Sen sedikit berubah. Dia takut pada apa? Seharusnya Sally Han tahu. Sally. Baiklah, aku di sini untuk mencarimu, bukan untuknya. Aku mengabaikannya, jadi tidak peduli. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk pergi sarapan. Mendengar ini, Claire Sen sedikit terkejut, kamu datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mengajakku pergi sarapan. Tentu saja, kemarin aku menanyakan kepada dokter. Kata dokter, fisikmu terlalu buruk, mungkin karena kamu terlalu sibuk bekerja dan tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Ini benar-benar membuatku kesal, James Lin bajingan ini benar-benar hanya memperbudakmu. Kamu dapat menahannya selama 2 tahun. Aku seharusnya tidak mendengarkan nasihatmu sebelumnya, aku seharusnya memukulinya lebih awal. Tubuhmu tidak perlu dilukai seperti ini. Melihat Sally Han sangat marah demi dirinya, Claire Sen secara alami terharus. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Yah, Golden Ye sudah bangun. Panggil dia bersama. Sally Han menyarankan lagi. Tidak. Dia seharusnya tidak bersama kita, lebih baik kita pergi sendiri. Plak. Tepat pada saat ini, pintu kamar terbuka lagi, Golden Ye mendorong kursi rodanya sendiri, raut wajah Claire Sen sedikit berubah, tanpa sadar meremas tangan Sally Han. Sally, kalau begitu ayo pergi. Tuan Muda Ye. Selamat pagi, aku dan Claire akan sarapan, tidak tahu apakah Tuan Muda Ye ingin bersama. Sally. Wajah cantik Claire Sen pucat dan berteriak. Ada apa? Melihat reaksi Claire Sen yang begitu kuat, Sally Han bertanya dengan sedikit aneh. Claire Sen menggigit bibir bawahnya erat-erat dan berkata dengan gugup, kami. Boleh. Tepat ketika Claire Sen terlalu gugup untuk berbicara, Golden Ye melengkungkan sudut bibirnya dan menjawab. Mata Claire Sen melebar. Bajingan ini. Dia ternyata setuju. Oke, ayo pergi bersama, biarkan aku mengemudi. Sally Han mengeluarkan kunci mobil dari tasnya dan menggoyangkannya di depan Golden Ye, bibir merahnya melengkung indah. Claire Sen melihat adegan ini dengan tatapan yang rumit, memikirkan sesuatu, dia berjalan di belakang Golden Ye, kalau begitu aku akan mendorongmu. Bagaimanapun, dia sudah setuju, Claire Sen tidak bisa mengatakan apa-apa di depan Sally Han, atau jika reaksinya terlalu berlebihan, Sally akan berpikir yang bukan-bukan. Oke, aku akan mengemudi dulu, kalian pelan-pelan saja. Kemudian ketika Sally Han berjalan di depan, Claire Sen mendorong Golden Ye ke depan sambil merendahkan suaranya, apa yang ingin kamu lakukan? Bersambung.